Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada kata lain yang lebih berharga kecuali adalah ucapan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam rangka memfasilitasi kita di balik tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar menjadi hamba-hambanya di mata Allah sebagai hamba yang pandai mensyukuri atas segala nikmat-Nya. Karena di balik pandangan Allah terhadap kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat, ada janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dan senantiasa menambah nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat beriring salam buat junjungan Nabi kita, Nabi tercinta yang pantas dan patut menjadi suri tauladan, uswah hasanah dalam kehidupan kita, dalam upaya ingin mencapai dan menggapai hasanah fid dunya, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hal itu kita selalu senandungkan dalam harapan dan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
di bulan terakhir setiap tahun Masehi, paling tidak ada 2 peristiwa yang dianggap besar oleh berbagai bangsa, berbagai umat di dunia ini. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang tidak bisa kita tutup mata, tutup telinga, apa yang disebut dengan peristiwa Natal. Dan yang kedua adalah yang kita disibukkan dan diperdengarkan adalah proses pergantian tahun baru. Persoalan pertama tidak bahagian dari bahasan khutbah kita, hanya saran khatib saja, karena materi tersebut berbagai wacana, pendapat, baik itu lembaga maupun perorangan. Terdapat di sana sini ada perbedaan. Tinggal lagi kita menyarankan, silakan baca di berbagai tulisan, baik media cetak berupa buku, kumpulan fatwa, berbagai lembaga termasuk Majelis Ulama Indonesia, berbagai media sosial. Tinggal kita punya kearifan menyikapi adanya di sana sini perbedaan pendapat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Natal. Apakah itu pengucapan, apakah itu kehadiran bersama dengan berbeda agama, dan lain-lain sebagainya, judul dan topik yang sekecil-kecilnya itu sudah dibahas. Kita lihat sedikit misalnya fatwa MUI. Kalau kita cerdas menyimak, ada batasan-batasan yang jelas, ada dalil-dalil yang tegas, dan semuanya kalau kita arif membaca dan memahaminya, lebih cenderung dan lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat antisipatif. Antisipatif dari kita, supaya kita, generasi muda kita, anak-anak kita ke depan tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Adapun persoalan kedua menjadi topik khutbah kita pada siang ini, yaitu memaknai pergantian waktu perspektif Al-Quran. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata-kata, diksi, istilah, apa yang disebut dengan waktu di berbagai surat, di berbagai ayat. Allah sangat banyak, dan malah setiap waktu yang ada kita lalui, dari pagi, siang, sore, malam, Allah dalam Al-Quran menggunakan kata-kata sumpah, demi. Sebagai contoh, mungkin sebagian saja, dari pagi ada kata-kata dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan subuh, wal fajri, demi fajar, demi subuh. Matahari naik, Allah bersumpah dengan wadduha. Di tengah hari nanti Allah juga ada kata-kata sumpah, wan nahar, demi siang. Lanjutan dari ayat 2 surah Al-Lail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Nahar artinya siang. Allah menggunakan kata-kata siang untuk mengawali surat-surat tertentu dengan kata-kata demi siangnya. Begitu nanti masuk asar atau sore, mufassir juga menerjemahkan dengan makna asar, wal asri. Masuk waktu malam, Allah bersumpah dengan al-lail,
wal laili idza saja. Itu sebahagian. Dengan kata lain, Allah sangat peduli dengan pergantian waktu, dengan waktu-waktu yang berjalan, tidak dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, bila kita cermati kata-kata waktu, diksi waktu, mulai dari fajar, duha, siang, sore, malam, maka lanjutan ayat itu adalah berisikan hal-hal yang sangat penting, sangat urgen, ingin disampaikan oleh Allah. Tidak cukup waktu kita membahas itu semua di waktu yang terbatas ini. Silakanlah kita untuk mendalami dan melanjutkan ayat-ayat yang diawali oleh Allah dengan sumpah waktu, bahwa kandungan sesudahnya Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat penting untuk kita pelajari, kita pahami, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, hari ini kita berada pada Jumat terakhir, tanggal 29 Desember 2023. Tinggal 2 hari ke depan, kita akan masuk ke tahun baru, 1 Januari 2024 Masehi. Dari Hijriah kita lihat, kita berada pada 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Pertanyaan, apa pandangan Al-Quran terhadap pergantian waktu yang kita jabarkan di atas? Silakan rujuk nanti di surah Al-Furqan pada ayat yang ke-62. Allah berfirman sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara. Allah yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan, silih berganti. Itu yang kita maknai dengan pergantian waktu. Liman arada ayyadzakkara. Hal itu dimaksudkan oleh Allah agar ada orang yang bisa mengambil pelajaran, ayyadzakkara, mengambil i'tibar, mengambil hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya, bisa menjadi sumber inspirasi dalam kehidupannya. Banyak pembelajaran yang bisa diambil dan dilihat, kata Allah, dari khilfatan itu, pergantian siang dan malam. Itu yang pertama. Liman arada ayyadzakkara, bisa dijadikan sumber belajar dari peristiwa pergantian siang dan malam itu. Yang kedua, au arada syukura, hikmah, pelajaran yang bisa diambil itu adalah orang bisa menambah rasa kesyukurannya, terima kasihnya, merasakan kebesaran Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemurah, Rahman, Allah Rahim. Allah itu sangat agung, sangat besar. Sebaliknya tentu akan muncul pemikiran mukhalafah dan perasaan yang ada di diri kita. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita diciptakan, bukan menciptakan.
Kita diberi, bukan memberi. Kita dianugerahi oleh Allah rezeki, bukan kita yang memberi rezeki kepada kita sendiri tanpa adanya sesuatu yang maha agung dan maha pemberi. Dari sinilah, walaupun Allah menyebutkan di sini di satu ayat yang seperti ini, pergantian siang dan malam adalah isyarat agar kita bisa mencermati semua pergantian waktu itu dalam rangka yang pertama mengambil pelajaran dari peristiwa itu, yang kedua untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang mengadakan perayaan-perayaan khusus spesial hanya untuk pergantian tahun saja, itu adalah tidak benar. Al-Quran menyebutkan di sini adalah pergantian siang dan malam, dan itu adalah salah satu, sekali lagi, salah satu isyarat contoh dari Allah tentang pergantian waktu. Bisa saja yang dimaksud itu adalah pergantian dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dengan kata lain, pergantian tahun itu adalah salah satu bentuk dari pergantian waktu yang Allah tidak membiarkan kita menyikapi pergantian waktu itu berlalu begitu saja. Pertanyaan berikutnya, lalu apa yang bisa kita lakukan menyikapi pergantian waktu? Di ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Dipastikan yang dipanggil itu diantaranya adalah kita yang hadir di masjid raya ini. Ittaqullah, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Dengan cara apa? Salah satunya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaklah setiap diri, tadi dipanggil oleh Allah satu komunitas, orang-orang yang beriman. Tetapi upaya dan usaha yang dilakukan adalah bersifat individual. Ada himbauan, ada panggilan, ada ajakan. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri di antara kita memperhatikan, melihat ke belakang, melakukan introspeksi, mengkaji diri, yang populer dalam bahasa agama kita disebut dengan muhasabah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, apa saja ya yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita buat, apa saja yang sudah kita selesaikan, apa saja yang sudah kita rencanakan yang bisa terlaksana dengan baik, apa saja di antara yang sudah kita rencanakan tapi tidak terlaksana sesuai rencana. Apakah rencana-rencana yang sudah kita lakukan itu kita lakukan kajian ulang? Yang berhasil mungkin ada keinginan dan dipastikan tentunya ke depan kita pertahankan minimal, tentu kita tingkatkan, itu yang lebih baik. Jika ada rencana-rencana masa lalu yang belum dan tidak terlaksana, mesti juga ada satu sikap. Apakah rencana itu harus dievaluasi, dirubah, ditambah, dikurangi, direvisi, dan lain-lain sebagainya, agar ke depan bisa terlaksana sesuai rencana. Jika tidak terlaksana, tentu ada kajian. Apa faktor penghambat, penghalang, rintangan, dan tantangan
dari rencana yang mau dilaksanakan, agar ke depan bisa dijadikan pembelajaran. Halangan, hambatan, tantangan dan rintangan itu bisa dihilangkan atau bisa dilewati sama sekali. Itulah di antara tugas pertama orang-orang beriman dipanggil oleh Allah agar meningkatkan ketakwaannya dengan cara yang demikian. Ada kata-kata di ujung ayat yang kita bacakan tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghada. Apa guna evaluasi, pengkajian diri, muhasabah? Adalah untuk menata, membuat rencana ke depan dan masa depan yang lebih baik. Itulah konsep kehidupan kita yang ditawarkan dalam Al-Quran. Bila kita baca ayat ini sampai selesai, Allah tidak menyebutkan kapan aktivitas seperti yang kita baru bacakan sebentar ini dilakukan. Tidak disebutkan sekali dalam setahun. Tidak benar kalau begitu orang harus melakukan muhasabah justru hanya di waktu pergantian tahun, baik itu Masehi atau Hijriyah. Bisa saja itu dilakukan muhasabah dalam berbagai konteks pergantian waktu yang kita lewati, yang kita lalui. Itulah ajaran Al-Quran secara sederhana kepada kita. Setiap saat, setiap waktu kita diajak dan dihimbau untuk peduli dengan waktu. Pergantian waktu jangan dibiarkan berlalu begitu saja, tapi jadikanlah ia sebagai bahan renungan, masa yang singkat dan waktu yang bermanfaat untuk yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah dan himbauan Al-Quran yang baru kita bacakan. Sejalan dengan itu, Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadisnya. Hadis itu sangat populer di berbagai forum kita dengarkan. Apa kata Rasulullah? Orang yang harinya hari ini lebih jelek dari masa yang lalu, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang itu di mata Allah adalah kelompok orang yang tidak disukai, dibenci. Bahasa hadis itu Nabi memakai kata-kata laknat. Mungkin bagi kita bahasa Indonesia sangat keras dan ekstrim bahasanya. Allah mengutuk orang-orang yang harinya hari ini lebih jelek dari kemarin. Yang kedua kata Nabi, mangkana yaumuhu mithla amsihi. Orang yang harinya hari ini kok sama saja dengan kemarin. Minggu ini sama dengan minggu kemarin. Tahun ini tidak ada perubahan dari tahun yang lalu. Apa kata Allah? Fahuwa maghbun. Ia adalah kategori golongan orang-orang yang merugi. Yang ketiga kata Nabi, mangkana yaumuhu khairan min amsihi. Orang yang harinya hari ini lebih baik dari kemarin. Itulah hanya orang yang disebut rabih, beruntung. Orang beruntung itu hanya satu macam kata Rasul. Orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Kita padukan dengan ayat himbauan seperti yang tadi. Muhasabah yang harus kita lakukan, memaknai pergantian waktu. Tentu kita bisa menata kehidupan kita kepada yang lebih baik dan lebih baik, insya Allah. Sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.